Di sebuah hutan, seorang wanita cantik dan seksi pergi ke hutan untuk camping. Tetapi malang nasibnya, harus bertemu psikopat yang jahat dan ganas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa like, subscribe, dan banting HP-nya. Siang berganti dengan mobil yang melaju ke hutan, di mana seorang wanita bernama Song Ji-eun adalah YouTuber. Dia berjalan sambil live menuju lokasi camping di tebing lautan. Song Ji-eun menunjukkan keindahan tempat itu kepada para netizennya yang suka ngehujat. Lalu Song Ji-eun mengeluarkan perlengkapan kemas sebelum mendirikan tempat tenda tersebut. Kemudian dia bersantai di pinggir pantai sambil berbincang kepada netizennya agar mensubscribe channelnya yang bernama Hot Mom. FBI, open up! 사람들보다는 자연인 것이야. Song Ji-eun kembali ke tenda dan memanggang daging sambil menikmatinya di depan kamera supaya netizen merasa iri kepadanya. Ketika di dalam tenda, Song Ji-eun mendengar langkah seseorang. Lalu dia keluar memeriksanya, namun dia tidak menemukan siapapun di sana. Sementara di tempat lain, Mercurio masuk mendatangi teman rekannya, di mana mereka mempunyai channel YouTube bernama Big Mom yang akan mengadakan syuting di hutan. Kelompok itu mendapatkan informasi dari orang bayaran mereka bahwa ada seorang wanita yang sedang mengadakan camping di hutan. 로스크 출신이라 달라. Terungkap mereka membuat konten berbahaya dengan menjahili pendaki wanita yang camping di hutan tersebut. 그래서 사랑한다. Kelompok itu tiba di hutan tersebut, di mana kemunculan mereka disadari oleh Song Ji-eun. Lalu mereka memaksa masuk ke dalam tenda sebelum menarik Song Ji-eun. Ketika sudah di luar, para pria melecehkan Song Ji-eun. Lalu terlihat kemunculan dua orang pemburu rusa yang telah mengintai Song Ji-eun dari awal, di mana keduanya adalah orang bayaran. Mercurio memeriksa tanda pengenal mereka dan mengambil paksa dompet kedua pria itu sebelum melakukan foto bersama. Kedua pria itu mengenakan topeng untuk bergabung dalam konten. Lalu Kim Tuan menyuruh Dong Ji untuk memperkaos Song Ji-eun. Dalam prosesnya, Song Ji-eun menyerang pria itu dan melawan dengan petasan yang ada di dalam rumput, lalu kabur dari tempat tersebut. Kim Ruan memarahi para anggotanya, dan dia menyuruh mereka agar mengejar Song Ji-eun. Lalu para anggotanya masuk ke dalam hutan, diikuti Mercurio yang ragu rencana kekasihnya. 느낌이 안 좋아. 또 시작이. Setibanya di dalam hutan, Song Ji-eun berhenti berlari dan mengenakan perlengkapan berburunya. Lalu dia kembali berlari diikuti pria itu yang mencari keberadaannya. Kim Ruan tergoda dengan keindahan tubuh Mercurio, di mana Song Ji-eun melihat keduanya sedang beradu gabrot. Song Ji-eun juga melihat keberadaan Jong Ji dan dalam kepanikan dia menginjak ranjau buatan Song Ji-eun. Lalu Song Ji-eun mendatanginya dan menewaskan pria tersebut. Kemudian Song Ji-eun melihat kemunculan kameramen, di mana dia sedang teringat wanita yang sedang dilecehkan, yang diikuti oleh jeritan kameramen dan terdengar oleh anggota lainnya. Song Ji-eun menarik pria itu dan mengikatnya di pohon. Lalu mereka pria itu yang sedang terikat sebelum menyerangnya hingga tewas. Sementara di sungai, anggota lainnya mencari keberadaan Song Ji-eun, di mana pria itu terkena serangan Song Ji-eun dan terjatuh ke sungai. Pria itu masih hidup, lalu Song Ji-eun menyusulnya dengan menyerangnya berkali-kali, yang akhirnya pria itu pun tewas. Pasangan itu menemukan jasad kameramen. Lalu terlihat Song Ji-eun akan menyerang anggota tersebut, namun aksinya dihentikan oleh anggota lainnya.
Son Ji-eun bertarung dengan pria itu dan berhasil menyerangnya berkali-kali. Lalu pria itu pun tewas di tangan Son Ji-eun. Kain putih menjadi tanda dari lokasi target buruan Son Ji-eun. Dan terungkap dia adalah seorang prajurit yang sangat menguasai medan di hutan tersebut. 좋은 시간 보냈더라. 네, 알겠습니다. Son Ji-eun kehilangan adiknya dan hal itu membuatnya sangat terpukul. Di mana kepala prajurit menemukan bukti dari pelaku yang adalah kelompok tersebut. 이발 존. Terlihat adiknya berlibur di hutan itu, dan Son Ji-eun sangat bersedih melihat video tersebut, lalu memutar video lainnya yang menampilkan kelompok itu menangkap adik Son Ji-eun. Adiknya ditewaskan oleh kelompok itu, di mana Son Ji-eun sangat bersedih akan hal tersebut. Dia diikuti dengan tatapan yang menunjukkan penuh amarah. Anggota lainnya kabur menjauhi Son Ji-bang dengan memanggil-manggil Kim Ruan. Lalu terlihat kemunculan Son Ji-eun yang tiba di hadapannya. 나도 강지마. Pria itu merasa aman setelah menyadari panggilan Kim Ruan. Dan terlihat kelompok itu memperkaos adiknya Son Ji-eun. Lalu Son Ji-eun kabur menjauh dan mengambil tasnya. Pasangan itu menemukan anggota mereka telah tewas, di mana Mercurio merasa aneh dengan motivasi wanita itu. Lalu mereka itu kembali berjalan. Terlihat kemunculan Son Ji-eun yang mengikuti mereka dari belakang yang menjelang malam. Ketiganya menemukan banyaknya pita putih yang menggantung di setiap pohon. Kim Ruan merasa dipermainkan, lalu dia menghubungi ponsel temannya, diikuti pria itu yang mengeluarkan senjatanya. Namun Kim Ruan merebut senjata tersebut. Mercurio ditangkap Son Ji-eun. Dia mengarahkan agar Kim Ruan menjatuhkan senjatanya. Lalu terlihat Mercurio mengeluarkan pisaunya. Diikuti Kim Ruan yang dengan sengaja menembak kekasihnya agar tembakannya menembus Son Ji-eun. Son Ji-eun berhasil kabur dari tempat itu, lalu Kim Ruan menyerang Mercurio hingga tewas. Sementara Son Ji-eun tiba di sebuah bangunan. Ia pun masuk ke dalam bangunan itu dalam keadaan tubuh yang sekarat. Lalu Son Ji-eun menyuntikkan tubuhnya dengan obat penghilang rasa sakit. Son Ji-eun mulai kehilangan kesadaran dan terlihat dia sedang mengingat peristiwa itu. Di mana scene menampilkan Son Ji-eun menikmati Indomie bersama adiknya. Keduanya sangat menikmati campaign, lalu terlihat dia menyaksikan kelompok itu sedang mengadakan live. Dan terungkap Son Ji-eun dengan sengaja menjebak para pria tersebut. Dia pun menyiapkan senjata dan membuat perangkap di hutan itu dengan memberikan tanda kain putih di setiap perangkapnya. Terlihat para pria itu masuk ke dalam jebakan Son Ji-eun dan dia menewaskan mereka satu persatu. Hingga akhirnya Kim Ruan tiba di lokasi pepohonan yang terdapat banyaknya gantungan kain putih. Sementara Son Ji-eun masih pingsan. Kim Ruan tiba di bangunan itu dengan mengendap-endap masuk mencari keberadaan Son Ji-eun. Kedua mereka berjalan mendatangi tempat Son Ji-eun berada. Lalu adiknya membangunkan Son Ji-eun yang hampir terkena tembakan Kim Ruan. Dia pun menendang Kim Ruan hingga terpental. Lalu berhadapan dengan pria pemburu, di mana kedua mereka bertarung. Pertarungan begitu sengit. Lalu pria itu mengambil pisaunya, diikuti Son Ji-eun yang juga mengambil pisaunya. Dalam prosesnya, Son Ji-eun menyerang pria itu berkali-kali. Lalu pria itu membenturkan Son Ji-eun ke tembok. Sebelum kakinya diserang oleh Son Ji-eun. Akhirnya Son Ji-eun melumpuhkan pria itu dengan mematahkan tangannya. Di mana dia menyerangnya berkali-kali, lalu menewaskan pria tersebut. Beberapa saat kemudian, Kim Ruan kembali sadarkan diri dan terlihat Son Ji-eun telah menunggunya sadar.
lalu berjalan mendatangi Kim Ruan dengan menyerang tangannya. Kim Ruan diserang berkali-kali dan masih belum menyadarinya. Lalu dia pun diserang dan Son Ji-eun menyatakan bahwa ini adalah pembalasan atas kematian adiknya. Kim Ruan mengingat kejadian itu setelah Son Ji-eun mengucapkan kalimat yang sama persis dengan perkataan Kim Ruan ketika menggoda adik Son Ji-eun sebelum akhirnya tewas. Terlihat Kim Ruan yang telah tewas diikuti Son Ji-eun yang merasa lega atas semua pembalasannya. Ada beberapa pesan moral yang bisa diambil dari film tersebut. Pertama, film ini mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati hak dan kebebasan orang lain. Tidak ada seorang pun yang berhak melecehkan atau merendahkan orang lain untuk kepentingan sendiri atau bahkan untuk hiburan. Kedua, film ini juga menunjukkan betapa kuatnya ikatan keluarga dan sejauh mana seseorang akan pergi untuk membalas dendam atas kesakitan yang dialami oleh anggota keluarganya. Terakhir, film ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya dan kejahatan tidak akan pernah menang. Sekian, terima kasih.